Agustus 2016. Pengadilan Negeri Jakarta Timur ramai dengan sekumpulan massa yang berteriak, menyanyi hingga orasi. Mereka bicara soal kebebasan berpendapat yang dijerat, juga soal bobroknya pemakaian pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Mereka adalah massa pendukung pembebasan Saud Situmorang, sastrawan yang terancam dijebloskan ke jeruji besi atas tuduhan pencemaran nama baik. Saud ditangkap pada 26 Maret 2015 lalu oleh penyidik Polres Jakarta Timur. Setelah melewati 7 bulan proses persidangan, siang tadi telah diagendakan sidang terakhir atau sidang putusan dari majelis hakim. Peristiwa bermula saat Saud menulis komentar di Facebook tentang politik sastra yang berkaitan dengan kebenaran isi buku berjudul 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, di mana terdapat nama Denny J.A. sebagai salah satu tokohnya. Dalam dunia sastra, buku tersebut secara universal dianggap sebagai manipulasi yang berpotensi membelokkan sejarah sastra. Ya itu jelas sangat absurd ya, karena sebuah perbincangan di kalangan sastrawan di sebuah grup yang juga tentang sastra dan anggota-anggotanya mayoritas sastrawan itu tiba-tiba dinilai oleh dunia yang bukan dunia sastra, yaitu dunia hukum. Jadi bahasa-bahasa ekspresi yang sangat biasa di kalangan para seniman, para sastrawan itu tiba-tiba menjadi aneh, menjadi kedengarannya ya tidak benar lagi, karena dibawa bahasa ini ke dalam dunia yang bahasa seperti itu tidak pernah atau tidak biasa digunakan gitu. Saya tidak menyebut nama seseorang dan saya sedang mengomentari status orang. Saya bilang jangan berdamai dengan ini, bisa siapa saja kan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menafsir itu sebagai dirinya. Itu persoalan siapa? Persoalan dia kan. Karena tidak ada ditulis nama dia di sini gitu. Kalau siapa aja bisa menafsir, Anda bisa menafsir yang betul, itu untuk persoalan kalian kan. Kecuali kalau saya menyebut nama di situ jelas sumber benar. Ini persoalannya kalau kita ngomong soal kebebasan berpendapat itu adalah dalam konteks tadi dialog tadi itu, ini kan kita tidak ada melakukan kebebasan yang semena-mena seperti itu kan. Jelas tidak ada kebebasan yang mutlak absolut, tidak ada. Enggak. Misalnya kita juga punya kebebasan orang lain untuk bereaksi kepada kita kan. Ini yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat itu adalah ketika ada satu isu yang dirasa orang harus meresponnya, ya respon itu harus diizinkan untuk dilakukan kan. Walaupun hal-hal sensitif, ya asal jangan fitnah, hal seperti itu. Tim pengacara Saud Situmorang beranggapan perkara yang diadukan terhadap kliennya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena komentar yang ditulis Saud masih dalam konteks kesastraan dan tidak ditujukan untuk menghina. Kami berpendapat jaksa ini dakwaannya ya tidak jelas gitu, tidak ada unsur pasal yang harus menjerat klien kami ini gitu. Kemudian hal bukti yang diajukan jaksa hanya fotokopi screenshot komentar-komentar. Itu juga bukan sebuah barang bukti yang tepat. Harusnya ada digital forensik yang dia sampaikan di persidangan. Itu juga salah satu bahwa klien kami tidak bersalah. Kemudian dalam dunia sastra sejak dulu dari zaman dulu aja itu sudah biasa. Menurut ahli bahasa Profesor Faruk Tripoli, dia bilang dalam dunia sastra itu dia punya pengecualian. Nah itu itu tidak masalah gitu. Ada permakluman dalam dunia sastra. Dan tentunya kalau pelapor ini memang dia mengaku juga sastrawan di dalam persidangan sebagai korban, dia ditanya bahwa dia sastrawan. Tentunya dia mengerti ada hal-hal kebiasaan yang sudah biasa. Dan itu harusnya disadari bahwa itu kan biasa dalam dunia sastra. Ketika kritik sastra dibenturkan dengan hukum, bagaimana pendapat mereka? Ini semacam
pengalihan isu dari hal yang sebenarnya adalah bagaimana Saud mengkritisi tentang upaya pembelokan sejarah sastra itu sendiri. Hal yang terjadi di sini beberapa motif yang dilakukan atas dasar pengaduan ITE ini ada kebanyakan motif dendam, tidak suka dengan seseorang, bahkan tidak suka dengan kritik-kritik yang membangun, yang membela masyarakat. Dan hal ini sampai saat ini rentan dilakukan, baik mungkin tidak hanya petani, bahkan sampai sekarang sebagai untuk sastrawan. Harusnya penggiat sastra maupun pelaku sastra dan pengamat sastra itu seharusnya lebih mampu untuk mendorong keterbukaan bagaimana kasus ini bisa diungkap secara ilmiah juga objektif. Teman-teman yang berkecimpung di dunia sastra itu harus lebih solid dan harus lebih berani, tidak perlu harus merasa ini merupakan sebuah hambatan. Tapi demi kebenaran, maka tokoh-tokoh sastrawan yang berkecimpung khususnya di dunia sastra itu harus lebih banyak meluaskan tentang sastra-sastra Indonesia demi kemajuan kebudayaan dan juga sastra untuk kepentingan pengetahuan dan ilmiah. 25 Agustus 2016, perjuangan para aktivis digantungkan. Setelah menunggu beberapa jam, sidang putusan ternyata diundur hingga 2 minggu ke depan karena hakim yang berhalangan. Harapan kami Saud untuk dibebaskan atau vonis bebas, karena bagi kami ini sebenarnya tidak perlu sampai ke ranah hukum, harusnya bisa didialogkan secara demokratis dan Fatina Mama serta Denny Jaya bisa dipertemukan dalam forum yang terbuka dan gentle. Harapan terakhir saya, nanti hasilnya baik maupun buruk, kami tetap akan melawan ya dengan hal-hal seperti ini. Dan harapan saya jelas pasti Bung Saud harus segera dibebaskan dan tetap semangat untuk membela rakyat-rakyat tertindas. Ya, harapan untuk kami sih soal kasus Saud Situmorang, yang pertama dia harus divonis bebas tanpa syarat. Itu. Yang kedua, menurut kami karena landasan untuk menjerat Saud Situmorang ini adalah Undang-Undang ITE, maka Undang-Undang ITE itu juga harus dihapuskan dalam beberapa pasal yang sebenarnya mengikat, menjepit ruang demokrasi atau ruang kebebasan.